Fakir. Kalau miskin ya emang kagak punya gitu. Pokoknya apa? Ya, ada lagi yang paling miskin lagi. Namanya kismin. Oh, kismin udah punya apa-apa udah kismin udah. Ya. Ya orang kismin namanya ya. Mau nanya Sat, tadi kan ngomongin ilmu sama adab. Zaman sekarang kadang ada orang yang punya ilmu, cuman dia kadang kalau kita lihat ada kurang. Ada juga yang punya adab nih, cakep dia, cuman nggak punya ilmu. Itu dua hal yang nggak bisa dipisahin, atau emang salah satunya harus menonjol atau gimana? Jadi begini, ilmu sama adab itu kalau kata yang mulia Al-Imam Al-Habbar Al-Qutb Sayyidina Maulana Nabi Abdul Ghani Muhammad Bagi radhiyallahu anhu, nahnu la nahtaj ila katsir al-ilmi. Kan ada gitu bahasa beliau. Kami ini nggak butuh banyak ilmu katanya. Kenapa? Karena ilmu nggak ada manfaatnya kalau nggak ada adab. Gitu. Jadi adab itu penting, akhlak itu penting. Orang nggak punya akhlak, ya, punya ilmu setinggi langit, nggak bakal ada manfaatnya. Setan kan nggak ada akhlaknya, tapi bicara ilmu, siapa yang lebih alim? Ya kan? Gitu. Lo kana bil ilmin nasi syarab, la kana syaitanu asyraf. Seandainya dengan ilmu manusia itu bisa mulia, maka setan lebih mulia daripada manusia. Saking apanya? Berilmunya, gitu. Jadi adab itu penting. Adab itu apa sih? Orang kalau ngomongin akhlak, akhlakul karimah, tanya dong, apa yang definisinya? Maksud daripada akhlak, maksud daripada adab, itu perlu ditanya. Orang nggak tahu. Tahu-tahu kita harus berakhlakul karimah. Yang namanya akhlak itu apa? Gitu. Akhlak itu adalah kebiasaan. Kita biasa nih ketemu orang, assalamualaikum, ya kan? Sama orang tua cium tangan, sopan, sama ustadz. Itu namanya kita punya kebiasaan baik, namanya berakhlakul karimah. Gitu. Kalau orang ketemu tetangga manyun aja, udah nggak ada cakep-cakepnya ya enggak? Iya, nggak ada cakep-cakepnya. Kita yang beli mobil, dia masuk rumah sakit. Bahasanya udah kebiasaannya jelek, ngerti nggak? Nggak mau disapa, nggak jawab ini. Itu orang kebiasaan jelek. Itu namanya punya akhlak yang jelek. Namanya akhlakus sayyi'ah. Ya, Nabi paling nggak senang. Bahkan orang yang paling banyak nih saya kasih tahu masuk ke dalam surga bukan karena dia rajin sholatnya, ya, bukan ibadahnya, tapi husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah idkhulus surur, nyenengin orang, walaupun cuma senyuman, yaitu tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Engkau akan mendapatkan pahala sedekah dengan senyuman. Jangan takut, nggak punya duit. Senyum juga. Kalau senyum yang ngeri gimana? Kalau senyum ngeri. Gak, pokoknya kalau senyuman itu macam-macam. Ada sekali senyum dompet kita ambil. Berapa itu? Kira-kira itu senyumnya siapa? Ngeri juga itu. Itu kalau senyuman itu Ustadz Sibli yang paling tahu. Senyuman mini di tangan kuda. Ayah, ya aduh. Makanya orang tuh kadang nggak punya akhlaknya jelek, bahkan lebih daripada setan kadang. Iya. Ya, setan aja nih, manusia nih. Saya top-topnya setan, ada nggak ada ceritanya kayak manusia. Manusia itu ada yang mengaku Tuhan, Firaun, ya kan? Setan laknat tapi nggak pernah mengaku Tuhan. Tapi manusia ada yang mengaku Tuhan. Gitu. Nah, manusia itu makanya ada sayatinul jinni wal insi. Setan manusia dan setan jin. Ini setan yang namanya manusia, ya kan? Dia bisa ketemu sama kita, ngobrol sama kita ini. Tapi dia bisa lebih daripada setan.
Ngapa? Dia menjerumuskan kita ke lembah yang hitam, jelek. Ya. Karena dia setiap hari sama kita, main sama kita. Dia jangan salah. Itu makanya manusia itu ada manusia yang lebih daripada saya. Kayak Habib Abdullah bin Al-Haddad itu kan ditanya, ya, kenapa katanya bulan suci Ramadan orang-orang masih pada berdosa? Ya itu karena manusianya udah lebih daripada saya. Bahkan memang Allah udah apa ya? Allah udah pilihin calon-calon ahli neraka, calon-calon ahli surga. Orang-orang yang calon ahli surga, insya Allah dia isi Ramadan dengan semua kebaikan. Nah, kalau orang calon-calon ahli neraka, ya, walaupun kita nggak boleh menghina orang dengan perbuatannya dan macam-macam pokoknya, kita husnuzon. Tapi ada kriteria-kriteria orang-orang calon ahli surga, calon-calon ahli neraka, gitu. Di antaranya orang-orang yang tidak menghargai bulan suci Ramadan, gitu. Tidak menghormati bulan suci Ramadan. Gitu. Itu kan, nah nyambung tuh kan kalau itu mau hormati bulan Ramadan, tapi zaman sekarang banyak yang bilang toleransi Zat katanya. Jadi kita hargain dong yang nggak puasa begitu. Nah itu mah ya orang PA. Lanjut, kita harus kagak puasa juga gitu. Ya nggak bisa dah. Jadi kayak warung kan dulu, kalau zaman-zaman dulu kan warung tutup, hormati Ramadan. Iya. Kalau sekarang buka dong, kan toleransi gitu ngomong asal. Jadi balik gitu, jadi balik gitu. Gimana tuh Zat kalau gitu? Jadi begini, semuanya itu ada konum, ada aturan-aturannya, ya kan? Nah, di antaranya orang-orang yang benar-benar menghargai dan menghormati bulan suci Ramadan, kalau dia punya warung pasti tutup warungnya, dia nggak bakalan mau buka, gitu kan? Nah kalau masalah dia masih buka aja, ya ini kita bilang mau bagaimana? Kadang-kadang bicaranya toleransi, di situ kebablasan. Nggak, ini toleransi itu ada batasannya, nggak semuanya harus ditoleransiin. Kalau bicara toleransi, misalnya karena ada yang kagak puasa ini macem-macem, ya begini, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana sarikan lahu. Man a'ana ala maksiatin, barang siapa yang membantu menolong maksiat sama yang lakukan. Ada orang nanya nih, Bang, tempat perzinahan di mana? Nggak usah pakai ditunjuk, diunjukin ini enggak. Ngomong begini aja, tuh. Itu sama aja sama orang yang berzina. Karena rugi ya. Kalau kata orang ini, rugi dong. Kalau disuruh milih duit tanpa seks atau seks tanpa duit bagaimana? Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Jangan begitu doang, sama mezina kita dikemplangin juga ya. Sama begitu juga kita nyiapin orang berpuasa kan sama aja nolong orang yang kagak puasa.